Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir dari kelas 642C07. Pada video ini saya akan membahas analisis kasus korupsi di sektor energi, yaitu kasus impor minyak mentah dan BBM yang dikaitkan dengan Muhammad Riza Khalid, serta refleksi pribadi dan sikap anti korupsi sebagai mahasiswa. Kasus ini terjadi dalam tata kelola impor minyak mentah dan BBM di PT Pertamina Persero. Seharusnya proses impor dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya ditemukan adanya penyimpangan dan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Bentuk korupsi dalam kasus ini cukup kompleks, diantaranya adalah markup harga impor minyak, yaitu menaikkan harga secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, terdapat pengaturan tender agar hanya pihak tertentu yang memenangkan proyek, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Bahkan impor tetap dilakukan meskipun pasokan dalam negeri sebenarnya mencukupi, yang menunjukkan adanya rekayasa kebijakan. Penyebab terjadinya korupsi ini antara lain adalah lemahnya pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, rendahnya integritas oknum yang terlibat, serta adanya kesempatan besar dalam sektor strategis seperti energi. Selain itu, faktor keserakahan dan kepentingan pribadi juga menjadi picu utama. Dampak dari kasus ini sangat besar. Dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah. Dari sisi sosial, masyarakat bisa terdampak melalui kenaikan harga BBM dan meningkatnya beban subsidi. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN juga menurun akibat kasus ini. Dari kasus tersebut, saya menyadari bahwa kasus korupsi tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi berawal dari hal kebiasaan kecil yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah melihat praktik seperti titip absen, mencontek, atau manipulasi tugas. Meskipun terlihat sepele, tindakan tersebut sebenarnya merupakan bentuk ketidakjujuran yang jika terus dilakukan dapat berkembang menjadi perilaku korupsi yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah karakter. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk membangun integritas sejak dini. Saya berusaha untuk selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak ikut dalam tindakan kecurangan sekecil apapun. Sebagai mahasiswa, ada beberapa sikap anti korupsi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kejujuran, seperti tidak mencontek dan tidak melakukan plagiarisme. Kedua, tanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas sendiri, menjalankan amanah dengan baik. Ketiga, disiplin seperti datang tepat waktu dan tidak titip absen. Keempat, transparansi terutama dalam berorganisasi, misalnya dengan mengelola keuangan secara jujur dan terbuka. Selain itu, kita juga harus berani bersikap seperti menolak ajakan berbuat curang dan mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita bisa menjadi generasi yang berintegritas dan berperan dalam mencegah korupsi. Kesimpulannya, kasus korupsi di sektor energi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berdampak sangat besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, memulai kebiasaan kecil yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang bersih dari korupsi. Terima kasih.